Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muawin, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Jambi, program studi Magister Manajemen. Pada video kali ini saya akan coba mempresentasikan analisis penerapan manajemen strategik dalam membangun perilaku inovasi karyawan. Video ini saya produksi dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah seminar akademik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Zulfina Adriani, SE, MSD. Selamat menonton. Semua perusahaan, semua organisasi, apapun bentuknya, itu membutuhkan karyawan-karyawan yang inovatif. Mengapa? Karena inovasi merupakan salah satu cara bagi organisasi itu, bagi sebuah perusahaan itu untuk tetap tumbuh, untuk tetap hidup agar tidak menjadi dinosaurus gitu ya. Jadi mereka membutuhkan terobosan-terobosan baru, membutuhkan inovasi-inovasi baru karena memang mereka harus beradaptasi dengan perubahan zaman, dengan perkembangan zaman, dan inovasi itu memang harus dilakukan dalam rangka supaya mereka tidak mati gitu ya. Nah, kalau kita berbicara inovasi, ada beberapa faktor secara konseptual yang dapat mempengaruhi perilaku kerja inovatif sebuah organisasi seorang karyawan dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah interaksi dengan atasan. Jadi, perilaku inovatif seorang karyawan itu sangat ditentukan ada hubungannya dengan seorang pemimpin Jadi bagaimana peran pemimpin itu seorang pemimpin bagaimana dia membangun suasana atau kondisi di perusahaan atau organisasi yang kondusif bagaimana dia mampu mendorong karyawan untuk bisa saling menyampaikan pendapat, itu ditentukan oleh seorang pemimpin. Jadi ketika seorang pemimpin itu tidak membangun sebuah budaya, kondisi yang kondusif di sebuah perusahaan, sebuah organisasi, maka tidak akan timbul perilaku inovatif itu. Sebetulnya begitu. Yang kedua adalah interaksi dengan grup rekan kerja. Jadi semakin bagus atau semakin baik interaksi karyawan dengan sesamanya di dalam lingkungan organisasi atau lingkungan perusahaan, semakin tumbuh perilaku inovatif terobosan-terobosan untuk melahirkan sesuatu. Tapi ketika kondisi lingkungan perusahaan atau organisasi itu tidak sehat gitu masing-masing karyawan itu saling berkompetisi secara tidak sehat, kemudian bersitegang begitu terjadi konflik begitu di internal organisasi atau perusahaan itu, maka perilaku inovatif itu pasti tidak akan tumbuh atau tidak akan lahir begitu karena mereka disibukkan dengan konflik-konflik yang ada. Kemudian yang ketiga adalah competitive pressure gitu ada faktor eksternal. Ini ada faktor eksternal Competitive pressure itu adalah adanya pressure dari para kompetitor jadi semakin besar begitu tekanan dari para kompetitor terhadap organisasi kita atau perusahaan kita, maka mestinya secara teoretiknya perusahaan kita itu akan tumbuh inovatif karena kita harus mengejar ketertinggalan, karena kita harus menjual produk, jangan sampai pihak musuh atau lawan itu memproduksi produk yang yang bisa mengalahkan kita. Keempat adalah social politik pressure. Jadi kondisi sosial politik itu menentukan perilaku inovatif. Ketika kondisi suatu daerah atau suatu negara itu terjadi konflik, huru-hara seperti di Indonesia ada kasus tahun 98, maka perusahaan terkena imbas. Boro-boro perusahaan mau membutuhkan karyawan yang berperilaku inovatif, mereka hidup dalam kecemasan gitu dalam kondisi yang tidak menentu itu mereka bahkan was-was gitu Berikutnya adalah ada pengaruh langsung perilaku kepemimpinan terhadap perilaku inovatif.
Yang pertama adalah karena seorang pemimpin itu memberikan dukungan. Jadi ketika seorang pemimpin itu memberikan dukungan, maka perilaku inovatif itu tumbuh pada karyawan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menyediakan sarana dan prasarana. Jadi perilaku inovatif itu tergantung dengan sarana prasarana, teknologi begitu ya. Semakin baik sarana dan prasarana, maka semakin baik perilaku inovatifnya. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan pada bawahan untuk ikut serta terlibat dalam memecahkan masalah. Nah, begitu ya. Jadi karyawan itu dilibatkan ya oleh seorang pemimpin untuk ikut menyelesaikan apa problem dari perusahaan itu. Jadi mereka merasa memiliki terhadap perusahaan. Perilaku inovatif akan otomatis tumbuh. Yang keempat, memberikan tugas yang menantang. Kemudian yang terakhir adalah pendelegasian tugas. Jadi seorang pemimpin harus berani mendelegasikan tugas kepada karyawannya, sehingga itulah yang akan dapat menimbulkan perilaku inovatif. Barangkali itu beberapa poin penting yang dapat saya sampaikan mengenai inovasi atau inovatif. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.